Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas pimpin doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Baik ya. Ada yang belum sarapan? Sudah? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coding. Ada yang ingat? Coding kemarin itu apa? Apa ya Dan? Bagus, menuliskan perintah seperti komputer. Adakah yang lain punya pendapat yang lain? Apa Naomi? Instruksi dalam bahasa pemrograman. Oke, bagus. Beri apresiasi untuk temannya. Ayo. Jadi kalau disimpulkan dua-duanya sudah benar ya. Jadi kemarin coding itu kalau digabung jawabannya Naomi sama Yardan, coding adalah bahasa pemrograman yang memberikan perintah supaya tujuannya itu tercapai dari mulai awal sampai dengan tujuan akhirnya, seperti bahasa pemrograman tadi, gitu ya. Nah, hari ini tujuan belajar kita hari ini, kalian akan setelah belajar itu mampu menjelaskan apa arti komputasional. Apa sih berpikir secara komputasional itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti pada saat setelah selesai belajar ini, kalian bisa menjelaskan atau tahu apa itu algoritma. Jadi di dalam coding dan kecerdasan artifisial itu ada yang namanya berpikir komputasional dan juga algoritma. Kalian sudah mengenal media sosial kan, punya ya? Ya. Apa sih Pak berpikir komputasional itu? Nah, coba ada yang tahu ini? Ini apa? Mie sedap atau mie goreng ya? Mie goreng. Gila, mie goreng. Ada yang pernah buat mie goreng? Pernah. Siapa yang bisa menjelaskan dari awal sampai akhir coba? Coba angkat tangan. Iya, ayo Gia. Jelaskan membuat mie ini dari awal sampai akhir. Ayo yang nulis di depan. Ayo. Cara membuat mie. Cara membuat mie goreng. Kalian yang menyampaikan, ayo semua boleh usul apa awal ini membuat mie langkahnya. Ini, siapkan panci. Kemudian yang kedua, kalau sudah siapkan panci, belum. Kalau pancinya ditaruh mana? Pancinya ditaruh di atas kompor. Kemudian yang ketiga, masukkan air kemana? Yang jelas perintahnya. Masukkan air ke panci. Gitu ya. Setelah itu apa?
Nyalakan kompor. Kemudian apa? Buka mikro. Apa? Benar. Dibuka. Gini kan? Perintahnya harus jelas loh ya. Dari tahap per tahap itu jelas sehingga yang diperintah nanti ini tahu perintahnya jelas. Nanti tujuannya masak mie yang dipegang soto. Jadi nggak jadi masak mie, soto goreng jadinya. Gitu ya. Jadi perintahnya jelas, mulai membuka minyak, kemudian minyak nanti dimasukkan ke dalam panci. Ya. Kemudian nanti disiapkan apa lagi? Piring. Bumbunya dituangkan di piring, gitu ya. Sampai yang terakhir apa? Mengangkat mie dari panci, kemudian dituangkan ke terakhir diaduk. Dan di finishnya di mana? Dimakan. Jadi perintah membuat mie goreng ini tadi, ya, membuat mie goreng ini ditulis berurutan sampai dengan yang terakhir. Misalkan di sini langkah ke-11 adalah gitu ya. Ini namanya berpikir secara komputasional. Ini ya. Jadi ini tadi kalau dirangkai ini namanya berpikir komputasional. Apa kalau disimpulkan? Berpikir komputasional itu apa tadi? Berpikir seperti ada yang berpendapat lain? Ada yang bisa memberikan contoh lain selain membuat mie, coba? Ada? Ada? Membuat telur. Membuat telur. Membuat kopi. Membuat teh hangat. Membuat layangan. Oke. Semuanya benar. Tetapi kalian nanti harus bisa merinci tugasnya dari awal, dari pertama sampai dengan terakhir. Dari start, mulai itu, sampai dengan finish. Itu namanya berpikir komputasional. Bikin mie tadi sudah, bikin telur goreng. Berarti beli telurnya, siapkan wajan, tuangkan minyak, nyalakan kompornya, bukan nyalakan mesin cuci, nyalakan kompornya, pukul telurnya, tuang atau dituangkan di mangkok ya, itu ya. Itu rinci. Perintah itu rinci. Gitu ya. Pernah main game kamu? Pasti pernah. Kalau merintah itu ke kanan ya ke kanan. Ke kiri ya ke kiri. Ikut kan? Sesuai yang memerintahkan kan? Hari ini juga kita akan belajar itu. Ya, hari ini kita akan belajar itu. Ya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan berpikir seperti komputer? Ada banyak hal di sekitar kita yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran coding dan kalau kemarin kan masih bingung, Pak, apa sih coding dan KA? Ya. Sekarang nanti kita coba coding itu ada dua. Coding plug. Ini tulisannya. Ini yang berhubungan dengan komputer, internet. Ada yang kedua, unplug. Ini tidak menggunakan komputer tapi coding manual. Coding
manual tanpa jadi coding manual tanpa komputer. Ini nanti yang akan kita gunakan. Ya. Ini yang akan kita gunakan. Perintah-perintah seperti ini yang kita gunakan. Misalkan saya kasih contoh, coba maju ke depan 2 orang. Maju ke depan 2 orang. Siapa aja sudah 2 orang. Yuk. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi, ayo Yuda. Berarti ini yang diperintah siapa? Yang memerintah siapa? Yang memerintah? Yuda. Yang diperintah? Dinar. Berdiri di sini Dinar. Kemudian Yuda memerintahkan ke kanan. Misalkan ini perintahnya ke kanan, berarti Dinar hadapnya kemana? Ke kanan dulu. Gitu ya. Kemudian misalkan Yuda memerintahkan ke atas atau maju ke depan. Jadi Dinar bagaimana? Maju berapa langkah? Sini aja. Maju 1. Sesuai dengan perintahnya ya. Oke. Coba sekarang kamu kasih perintah ke Dinar dengan berdiri di sini, biar Dinar mengikuti apa yang kamu perintahkan. Tunjukkan satu persatu aja, mulai dari mana. Kamu maunya Dinar melakukan apa? Ya, ngadep ke Dinar dengan tunjukkan apa yang kamu perintahkan ke Dinar. Mana dulu? Yang sudah taruh di belakang. Maju lagi berarti ya. Ya maju 3 kali. Ya, terus. Ya. Ya mau ke sana biar dilihat ikuti aja ini. Biar dilihat perintahmu apa. Tapi nanti ketika kalian mencoba bermain, nanti kita tempel di sini. Setiap anak nanti menggunakan ini, perintahkan temannya dengan nempel di sini. Misalkan begini, nanti, ya, dari, nah, duduk dulu. Itu ya, contohnya seperti itu, duduk dulu. Nanti perintahkan temennya dari start ini ke finish ini. Ya, nanti perintahkan dari start ke finish ini seperti tadi dengan gambar arah itu. Temennya disuruh apa? Yang sebagai robotnya atau sebagai kucingnya. Karena hari ini kita akan mencoba bermain coding unplugged. Satu sebagai kucing atau sebagai robot, finishnya adalah ikan. Jadi kucing ini mau makan ikan tujuannya, ya. Kucing ini akan mau makan ikan, tetapi ada halangannya. Halangannya api sama ular. Bagaimana caranya kucing tadi bisa mencapai ikan, ya, tidak melewati halangan. Gitu ya. Tentukan dengan teman sebangkunya siapa yang jadi robot, siapa yang jadi programmernya, siapa yang merintah, siapa yang diperintah, atau siapa yang jadi kucingnya. Gitu ya. Oke, bisa dimulai. Siapa yang mau nyoba dulu? Jadi saya taruh sini nanti, silakan bisa dipilih. Ya.
Silakan dipikir dulu. Silakan berpikir dulu. Dari start itu sampai ke finish apa yang kamu lakukan. Jadi nanti yang memerintahkan ini tempel dulu di sana. Temannya tinggal mengikuti perintah dengan menghadap ke papan. Oh, ini perintahnya. Gitu ya. Siapa yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ya, silakan. Perintah dulu itu nanti yang merintah dulu yang di papan. Yang diperintah belakangan. Buat perintah dulu di papan. Perintah untuk kucingnya supaya nyampe ke ikan. Perhatikan ininya. Dari start ini sampai ke finish itu apa yang harus dilakukan? Ditaruh di sana. Perintahkan maju dulu ya. Ya. Taruh sana. Perintah pertamanya taruh di mana? Ya. Berarti harus belok dulu. Beloknya dulu ke kanan dulu kalau begitu. Sebelum ini sudah ada perintah lain. Gitu ya. Bisa ambil di sini, silakan. Kalau nanti yang butuh selotip. Baru kalau ini, kalau mau dikasih ini, silakan. Yuk, yang lain boleh nanti mungkin punya langkah tercepat selain Kia, silakan. Sambil berpikir dulu. Kucingnya manut loh ya. Kucingnya harus manut perintah. Perintahnya lihatan itu, panahnya kemana? Ngadep kemana? Ngadep dulu. Ngadep kemana? Nah, baru ngadep apa? Belum kan masih? Kan belum nyampe itu. Itu ya. Itu ya. Itu bermainnya begitu ya. Jadi ini yang diperintahkan oleh Kia kepada robot kucingnya. Yang sebagai robot kucingnya adalah Naomi. Apakah yang lain punya langkah yang lain? Pasti. Siapa yang mau nyoba?
Siapa yang mau nyoba? Ini langkahnya dari Kia. Ini langkahnya dari Kia. Silakan berpikir dulu seperti apa maunya. Merah ini ke atas. Kemudian ungu ini ke kanan. Ke kanan. Sesuai dengan selotipnya. 2 kali ini kalau butuh langkah 2 kali ke. Ini ada bawah. Yang hijau ini ke bawah. Silakan berpikir dulu sebelum memulai. Boleh berbeda, tidak harus sama langkahnya. Itu akan sama itu pasti. Ini kanan coba. Apa lagi? Ya finishnya geseran le. Apakah benar seperti itu? Coba diulang lagi dari sini. Ayo coba. Terus? Ya, terus? Betul ya? Oke, bisa? Betul ya? Ada yang mau nyoba yang lain? Cukup? Untuk temannya yang sudah berani maju ke depan ya. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menurutmu bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Hah? Selain seru apa lagi? Seru sekali. Menyenangkan? Menyenangkan. Apalagi menurut kalian dengan belajar coding unplugged hari ini yang jadi kucing sama mencari ikan tidak boleh melewati api dan ular tadi, apa? Lebih mudah. Apa yang bisa kamu pelajari dari itu tadi? Buat mie, terus coding ini tadi, apa yang berusaha apa? Berusaha berpikir sampai finish. Piye caranya atau bagaimana caranya sampai finish? Itu namanya berpikir kritis ya. Bagaimana caranya kita mikir, oh saya kalau mau ke sana harus begini dulu. Oh, harus ke sini dulu. Harus ke sini dulu dengan apa? Dengan runtut, dengan disiplin. Itu juga sama dengan belajar. Belajar itu ya harus runtut, harus disiplin. Satu langkah, kemudian langkah lagi, melangkah lagi dari awal sampai dengan finish. Oke, ada yang ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Ada enggak yang ditanyakan? Boleh main lagi? Boleh. Nanti minggu depan kita main dengan hal-hal yang baru lagi. Jadi hari ini cukup. Minggu depan kita belajar coding dengan pengulangan. Kemudian kita pecah coding itu menjadi yang lebih seru lagi, gitu ya. Jadi coding tidak hanya ini. Ada yang pakai Chromebook nanti kita belajar yang plug juga. Hari ini cukup di unplug dulu sebagai pengenalan berpikir komputasional.
Besok kita lanjutkan dengan materi yang lain, yang lebih seru ya. Cukup ya hari ini ya? Oke, sama Pak Eko diakhiri untuk hari ini. Atau bisa disimpulkan sekali lagi Pak Eko ingin tahu hasil belajarmu 1 atau 2 anak apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Angkat tangan, ada yang tahu? Dengan bahasamu sendiri aja. Apa tadi berpikir komputasional? Berpikir secara? Oke, ada lagi? Apa? Berpikir komputasional? Ada? Berpikir secara urutan kritis. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, Yardan. Menuliskan perintah seperti komputer. Oke. Bisa kita simpulkan ya, anak-anak sudah bisa, ada energi Naomi berpikir seperti komputer, secara komputer. Yardan sama, berpikir juga seperti komputer juga. Ini tadi berpikiran secara urut, ya, secara kritis tadi bilangnya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, kalau coding itu bahasa pemrograman, kalau berpikir komputasional adalah berpikir secara urut seperti komputer. Itu ya. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Kita tutup. Semoga ada manfaatnya untuk anak-anak. Ketemu lagi di pelajaran coding berikutnya. Baik, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.